Kota Surakarta kembali menjadi pelopor persatuan umat Islam. Hal ini ditandai dengan lahirnya Resolusi 1911 dari hasil silaturahim para ulama dan tokoh umat Islam seseluruh raya pada Ahad sore. Bertempat di Pondok Pesantren Takmirul Islam Surakarta, acara ini dihadiri oleh ulama dan tokoh dari seluruh elemen umat Islam di wilayah Solo Raya, termasuk MTA. Resolusi 1911 merupakan langkah awal untuk mempersatukan dan memperkuat barisan umat Islam tanpa membeda-bedakan kelompok maupun golongan. Isi dari Resolusi 1911 antara lain, tokoh dan ulama umat Islam bertekad untuk bersatu, bersaudara, bersama-sama berjuang mewujudkan umatan wahidah, umat yang satu di bawah kalimat tauhid dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Segala perbedaan tidak akan memecah belah hati kaum muslimin, serta dibingkai dengan toleransi dan kasih sayang, menolak dan melawan segala usaha memecah belah persatuan dan persaudaraan kaum muslimin, bertekad berjuang bersama-sama untuk menegakkan ajaran Islam dengan sunnah Nabi Muhammad SAW, bertekad mempertahankan NKRI, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dengan bingkai kebinekaan Indonesia dan mengantarkan Indonesia sebagai negara dan bangsa yang memberikan keteladanan dalam peradaban Islam. Ya la 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 ya la 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 ya la 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 ya la ya la 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 ya la ya la ya la ya la la ya la ya la ya la. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam acara Sudut Pandang, bincang ringan tentang dinamika masyarakat. Alhamdulillah, kesempatan hari ini kita akan bicara tentang forum silaturahmi ulama dan tokoh umat Islam yang biasa kita kenal dengan forum silaturahmi. Yang alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa ketemu beliau, Al-Ustadz Kiai Haji Muhammad Halim. Beliau sebagai ketua forum silaturahmi ulama dan tokoh umat Islam, dan juga beliau sebagai pimpinan Takmirul Islam, dan juga beliau juga sebagai Dewan Syuro Dewan Syariah Kota Surakarta. Kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat Ustaz ya? Sehat, alhamdulillah. Insyaallah. Ustaz, kita akan bincang-bincang tentang forum silaturahmi ulama dan tokoh umat Islam. Mungkin Ustadz bisa ceritakan apa sebenarnya forum silaturahmi ini? Forum silaturahmi ulama dan tokoh umat Islam Surakarta adalah upaya untuk memberi solusi pada masalah yang ada di umat Islam. Jadi para ulama ini sudah mempunyai kesibukan masing-masing di komunitasnya sendiri-sendiri, sementara kadang-kadang belum saling berkenalan secara mendalam dengan yang lainnya gitu, sehingga sering menimbulkan perbedaan, permasalahan, salah paham. Maka dengan silaturahmi ini kita ingin menghilangkan permasalahan di antara umat Islam, sehingga terjalin satu persaudaraan yang kuat, karena sebenarnya inilah yang menjadi inti kekuatan umat Islam. Atau mungkin bisa dikatakan sebagai wujud untuk menguatkan ukhuwah Islam ya, iya. Gitu ya. Karena Allah sendiri mengatakan fa'aslihu baina akhwaikum. Jadi perbaikan ukhuwah ini harus, itu perintah Allah. Ya, Ustadz, sejak kapan forum silaturahmi ini berdiri, Ustadz? Forum silaturahmi ini disepakati. Kami mengadakan pertemuan pertama itu waktu itu menjelang 4.11 itu menjelang 4.11 iya. Itu tahun berapa itu? Tahun 2016. Ya. Pada waktu itu kami sedang duduk-duduk
bersama dengan Profesor Zainal Arifin dan Ustadz Sukino pada waktu itu di Korem, karena ada undangan Korem, kami duduk bertiga begitu, terus kami matur kepada beliau berdua, Ustadz, kalau umat Islam ini diadakan silaturahmi, tokoh-tokohnya itu gimana Ustadz? Gitu ya. Para ulamanya gimana? Oh ya, bagus gitu. Prof Zainal saat itu masih menjadi ketua MUI Surakarta. MUI. Terus Ustadz Sukino waktu itu ya setuju sekali, bagus. Dan beliau Ustadz Sukino itu pernah pada waktu ayah saya meninggal, beliau merangkul saya begitu, beliau mengatakan teruskan bapak. Jadi untuk menjadi ya perekat umat begitu. Dan memang pondok kami ini visinya itu salah satunya menjadi perekat umat. Salah satu terakhir itu visinya adalah menjadi perekat umat. Maka waktu itu kami matur pada Pak Dokter, Pak Profesor Zainal itu nanti yang mengundang siapa ya? Gitu ya, yang mengundang itu ulama-ulama mau diundang atas nama apa? Atas nama. Ya sudah, nanti yang undang Takmirul saja. Nah, gitu, undang Takmirul. Nanti kami rekomendasi itu gitu ya, Pak Dr. Zainal. Ya, terus respon para ulama, para habaib, tokoh umat Islam gimana, Ustaz? Pada waktu itu pertemuan pertama itu kami diambil oleh diminta oleh Kiai Muhtarom. Kiai Muhtarom Masjid Agung. Kiai Muhtarom pada waktu itu kita matur, beliau ya sudah di sini nanti ubur rampenya kami yang menyiapkan gitu. Ya sudah, kita membuat undangan waktu itu, membuat undangan, terus kita kumpul di di Serambi sebelah kanan itu. Alhamdulillah di situ para tokoh-tokoh dari NU, dari Muhammadiyah, habaib hadir. Dan Masya Allah waktu itu suasana mulai cair dan banyak yang mengatakan saya sudah kenal nama itu tapi baru sekali ini melihat ketemu gitu. Kenal, terus suasana senang gitu ya. Lalu terus dari pengurus Masjid Asgaf habaib itu beliau mengatakan udah ini bulan depan kita pertemuan lagi di Masjid Asgaf gitu. Dan diminta Masjid Asgaf yang menyelenggarakan. Artinya memang respon dari para ulama, tokoh masyarakat, habaib itu luar biasa, Ustaz. Luar biasa. Bagus itu. Jadi senang, Pak Dr. Zainal juga senang, itu semua senang. Terus akhirnya berkelanjutan. Terus dilanjutkan pertemuan kedua di Masjid Asgaf. Ya. Ustaz, apa kegiatan-kegiatan yang selama ini dilakukan di Forum Silaturahmi? Iya, Forum Silaturahmi ini yang utama adalah silaturahmi itu ya. Silaturahmi. Karena ulama kan sudah punya kegiatan masing-masing ya. Setiap elemen umat Islam punya gerakannya sendiri-sendiri. Kita tidak ingin mencampuri, tapi yang penting kita ini ketemu itu sudah menyejukkan suasana. Dan ada ungkapan Ustadz Syihab waktu itu yang juga cukup menyentuh kami, yaitu beliau menceritakan apa yang disampaikan oleh Pak Dr. Tunjung. Pak Dr. Tunjung itu mengatakan kami itu para dokter itu kalau menghadapi masalah itu kami sering kumpul. Kami itu untuk menyelesaikan masalah-masalah kedokteran, kasus-kasus kedokteran itu kami kumpul, kami musyawarah. Nah, saya ini heran, kenapa ulama nggak pernah kumpul gitu. Padahal masalah banyak ini di kalangan umat itu. Artinya itu memang sebagai wahana ketika ada dinamika di masyarakat, ada problem di kalangan umat, tokoh-tokohnya itu berkumpul dan bertemu. Itu menyatukan hati. Menyatukan hati. Dan Masya Allah, tumbuh rasa cinta itu, rasa cinta. Jadi dengan pertemuan itu, pertemuan kedua di Masjid Asgaf itu dari berbagai kalangan waktu itu
Ustadz Sukino semangat, beliau rawuh di situ juga. Beliau waktu itu mengatakan, terus terang seumur hidup saya baru sekali ini masuk sini, padahal kan dekat ya. Jadi suasana jadi saya. Terus kalau Kiai Dianafi waktu itu rawuh, beliau mengatakan, kalau saya sejak kecil sudah tiduran di sini, diajak orang tua saya, karena memang beliau sangat dekat dengan Masjid Asgar. Suasana mencair ini kan sudah luar biasa pengaruhnya di kalangan umat Islam, Ustadz ya. Dan Masya Allah ada satu peristiwa yang waktu itu sangat bagi saya menyentuh. Buya Soni Parsono ini kan punya radio, yang di Radio Darul Hidayah itu yang di udara gitu ya. Itu dengan MTA memang persilangannya sangat kuat sekali. Ada perbedaan-perbedaan gitu. Perbedaan. Tapi Masya Allah dengan adanya ini, beliau ini bisa saling silaturahmi gitu. Buya Soni karena beliau merasa paling masih muda gitu. Ya. Beliau sowan ke Ustadz Sukino. Ya Allah, rangkul-rangkulan yang sebelumnya sepertinya nggak mungkin gitu. Nggak mungkin. Ternyata dengan ketemu itu bisa diselesaikan dari tingkat ulamanya gitu ya. Selesai, Masya Allah. Mungkin selama ini kan persepsinya ada jarak gitu Ustadz ya. Tapi setelah ketemu ternyata beda sekali. MTA itu terbuka sekali. Akhirnya MTA minta pertemuan di tempat kami gitu. Gitu ya. Dan sesuatu yang betul-betul tidak kami sangka. Beliau Ustadz Sukino mengatakan MTA ini milik umat Islam. Kalau umat Islam ada kegiatan apa dipersilahkan gitu. Jadi Masya Allah rasanya ini luar biasa. Berarti memiliki pengaruh yang besar ke masyarakat khususnya umat Islam Ustadz ya. Iya. Di tingkat ulama ini. Di tingkat ulamanya, di tingkat bawahnya juga gitu. Kalau ulamanya kelihatannya dekat, bersatu, bertemu itu sudah dingin. Sudah dingin. Iya. Gitu. Respon pemerintah Kota Surakarta Ustadz gimana? Masya Allah bagus. Jadi pertemuan pertama. Jadi kita selain pertemuan tokoh ini, kita punya agenda setiap bulan Muharram gitu. Kita mengadakan pertemuan seluruh elemen bersama masyarakatnya, bersama komunitasnya semua. Jadi seluruh elemen kumpul, komunitasnya kumpul, bersatu. Ya, itu menghilangkan sekat-sekat tadi. Termasuk laskar-laskarnya nanti yang menjaga, ada laskar Muhammadiyah, ada Banser, ada MTA, ada apa. Nah, yang bicara semua ulamanya. Di Masjid Agung. Di Masjid Agung itu yang pertama itu. Pertama pertemuan itu. Nah, Masjid Agung itu. Masya Allah itu juga luar biasa. Sebelumnya kita mengadakan khataman Quran dulu. Setelah itu istighosah, kita doa bersama, baru semuanya nanti bicara. Satu-satu semua mendapatkan kesempatan semua bicara. Ya 7 menit gitu. Tapi di situ memberikan satu kesan bahwa kita ini memang umat Islam ini bersaudara. Kita bersatu, menjunjung tinggi Izul Islam wal Muslimin. Ya, pertemuan yang mahal itu ya. Wah, pertemuan mahal. Wah, waktu itu yang datang sampai hampir 20 ribuan. 20 ribu. Masjid Agung penuh. Karena memang tokoh-tokoh ini memiliki basic massa. Basic massa. Dan MTA dengan TV-nya, dengan disebar ini pengaruhnya luar biasa. Masya Allah. Iya, Ustadz kan Solo ini unik ya Ustadz ya. Artinya memang dinamika umat Islam juga tinggi, perbedaan di antara kalangan umat Islam kadang-kadang cukup tajam. Tetapi ternyata bisa dengan bertemu itu ya. Bertemu, ternyata silaturahmi solusinya. Dan perbedaan-perbedaan itu kita sepakat waktu itu. Kita nggak usah ungkap di luar, karena pada saat diungkap di luar hanya akan menimbulkan mungkin rasa kurang enak di hati ada. Tetapi kalau ulama ini duduk bersama, lalu apa toh masalah? Jadi pada saat mungkin ada satu amalan di satu
komunitas yang oleh komunitas yang lain dianggap itu amalan itu tidak benar, itu sesat umpamanya begitu. Ya kalau tokohnya ketemu, tinggal sampaikan aja ke tokohnya. Kalau memang benar-benar itu sesat, gitu. Nanti tokohnya yang akan menyampaikan ke bawah, menjelaskan hujahnya apa gitu. Oh ini hujahnya ini gitu. Saling berhujah dulu. Berhujah dulu gitu ya. Nah, kalau memang benar-benar kita memang ingin memperbaiki, mengingatkan umat, ya tokohnya dulu aja. Tokohnya sejak ketemu, saling adu argumentasi, apa dasarnya gitu. Bawa kitab, bawa apa itu kan enak. Alhamdulillah itu kita sepakat itu. Tetapi walaupun itu belum sampai terjadi malah. Jadi ternyata sudah cair. Sudah cair, dengan komunikasi dan bertemu itu ya. Berarti memiliki pengaruh yang luar biasa di kota Surakarta khususnya. Insya Allah. Kemudian Ustadz, kalau kita lihat di Solo tadi ya, kita lihat juga termasuk orang-orang yang dianggap keras, radikal, itu juga bisa duduk bersama ya? Duduk bersama. Bisa berkomunikasi juga. Berkomunikasi dengan NU, ada NU struktural, ada NU non struktural. Apa itu? Tradisional. NU tradisional. Para habaib ini kan NU tradisional gitu ya. Yang kadang dalam pikiran orang kan kok bisa ya bertemu gitu. Kan gitu. Selama ini kalau dilihat di bawah kan perbedaannya cukup tajam. Tapi bisa gitu. Bisa, dan Masya Allah ini pertemuan terakhir ini kemarin hari tanggal 31 itu kita mulai memikirkan kerjasama ekonomi gitu ya. Terus bagaimana kita memikirkan kesehatan umat, kita akan pikirkan bersama gitu ya. Kita akan ini mudzakarah pencak silat. Gitu Ustaz ya. Iya itu. Ada nggak setiap pertemuan itu pesan-pesan yang disampaikan kepada kaum muslimin? Karena kan ini tokoh-tokohnya otomatis memiliki basic massa dan apa yang dihasilkan dari pertemuan itu memiliki dampak yang luar biasa Ustaz. Kalau yang pertemuan apa itu terbatas, ini kita tidak ada pesan-pesan, cuman kita merancang program-program gitu ya, yang nanti berdampak ke umat. Oh gitu ya, seperti ekonomi tadi saja. Ekonomi. Tapi kalau pertemuan besar gini ini, pertemuan yang besar seperti di Masjid Agung itu kita ada semacam kesepakatan yang kita sampaikan kepada umat. Gitu ya. Berarti ada keberlangsungan jangka panjang nih Ustaz? Ada gitu ya, program-program yang memang direncanakan untuk jangka panjang. Iya. Jadi itu nanti kita tiap tahun pertemuan pertama itu semuanya umat Islam kita kumpul. Yang kedua itu pertemuan 1000 ulama Jawa Tengah. 1000 ulama Jawa Tengah yang dihadiri oleh Habib Umar Muhammad bin Salim bin Hafid yang dari Hadramaut itu. Terus seluruh elemen umat Islam waktu itu ikut di situ. Jadi ada logo-logo, ada berapa logo sampai 449 logo pada waktu itu. Habib Umar senang sekali itu. Karena 1000 itu terpenuhi itu, 1000 ulama itu. Dari segala kalangan itu. Di tempatnya di Hotel Best Western gitu ya. Jadi momen yang mungkin sangat jarang dan langka gitu. Langka betul Best Western itu. Bisa jadi itu nanti menjadi percontohan daerah-daerah lain Ustaz. Harapan kita ya, biar mereka itu kelihatannya perbedaan cukup tajam, tapi tidak hanya perbedaan di bawah, tapi justru bisa dikumpulkan, dipertemukan untuk mampu menyelesaikan itu. Insya Allah harapan kita begitu. Dan kita ini ingin ada silaturahmi ulama nasional lintas ormas. Bisa digagas itu Ustaz ya? Iya, ini sedang digagas itu ya. Gitu. Semoga nanti alhamdulillah kami pernah sowan Habib Lutfi. Beliau saya ceritakan apa yang di Solo ini. Beliau mengatakan, wes pokoknya kalau persatuan aku ning ngarep. Gitu. Saya senang gitu. Ini menjadi motor berarti ya. Terus Habib Taufik Asgar. Itu kami pernah sowan juga. Wah, gelem aku gitu. Terus Kiai Gontor, Pak Kiai Hasan Sahal itu. Beliau juga senang gitu. Pokoknya aku gah lho kon
Kon mikir abot-abot gak aku wis tuwa gitu. Dalam hal ini kan hal-hal yang sebenarnya bisa dipertemukan, titik temu itu di mana itu bisa dijalankan itu Ustaz ya. Mereka bisa duduk bersama, dilihat umat itu aja sudah dingin. Sudah dingin. Ternyata loh, kelihatannya berbeda, ternyata juga bisa bertemu bersama, duduk bersama, bercengkerama, itu sudah muncul yang luar biasa itu saja. Itu sebenarnya ternyata solusi ya silaturahmi itu. Silaturahmi itu ya. Problem itu bisa diselesaikan dengan silaturahmi. Semua. Gitu ya. Semua masalah umat Islam silaturahmi. Silaturahmi saja. Masya Allah, ini sesuatu yang mungkin pesan kepada kaum muslim itu ketika ada masalah duduk bersama tokohnya gitu. Iya. Duduk bersama. Dan silaturahmi kan amal soleh, amal soleh. Dan itu merupakan kewajiban dalam agama. Maka nama dari forum ini kita tonjolkan silaturahminya. Forum silaturahmi. Meskipun forum silaturahmi ulama dan tokoh umat Islam. Kita tidak pernah ningkat F, S, U apa-apa gitu enggak pernah. Karena memang ini perlu ditonjolkan silaturahminya itu karena itu memang ajaran Islam. Islam. Para ulama Ustaz ya. Mungkin bisa diceritakan lebih detail Ustaz. Tadi kan mereka cukup cair, kemudian mereka juga sangat senang, responnya luar biasa. Mungkin apakah di luar itu setelah pertemuan mereka antar para ulama itu juga saling berkomunikasi? Wah, luar biasa. Jadi ya ada apa itu, kalau habaib itu dengan ngeruki kan dulu ya kelihatannya gimana gitu ya, belum komunikasi gitu ya. Tapi setelah saling kenal gini, pas mereka ketemu di jalan, Assalamualaikum Habib. Insya Allah. Itu kan indah gitu. Indah ya betul. Bagi habaib sendiri, ini dulu nggak pernah kita begini. Jadi sapaan dari jauh dengan penuh rasa, walaupun sekedar sapaan dengan sayang, cinta itu saja. Di luar itu Assalamualaikum Habib. Wah, ya kan? Ketemu orang-orang ulang. Masya Allah. Itu pengaruhnya besar. Rasulullah mengatakan 2 orang muslim bertemu dengan rasa kasih sayang, wajib kami mencintainya. Itu kan sudah sesuatu. Sudah sesuatu gitu. Itu diantara pengaruh yang mungkin bisa dirasakan langsung oleh para ulama dan juga umat gitu ya. Ternyata dengan pertemuan itu sikap di bawah itu sudah berbeda gitu ya. Berbeda. Pada waktu di luar ini sudah mereka akhirnya kan saling cerita. Wah kemarin gini. Jadi wah rasa senang itu akhirnya rasa cinta pada umat Islam. Karena apa? Karena orang-orang yang nanti disebut oleh Allah, yang didatangkan oleh Allah untuk membela Islam itu adalah punya ciri. Adillatin 'alal mu'minin, a'izzatin 'alal kafirin. Yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna laumata la'im. Ini ciri mereka-mereka yang dipilih Allah untuk membela agamanya setelah banyak orang yang murtad. Gitu kan. Dan juga ciri nanti mereka yang akan ketemu Rasulullah di akhirat. Kalau di dunia tidak bisa ketemu, kumpul di akhirat bersama Rasulullah, itu adalah orang-orang yang asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Itu Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Asyidda' 'alal kuffar itu bukan fisik, ya, tapi tegas dalam masalah keyakinan tentang kebenaran Islam, tentang apa itu kebenaran ajaran Islam, nilai-nilai pokoknya bukan terus glendar tidak jelas gitu. Terus ruhama'u bainahum tadi ya. Harus bainahum itu ruhama terhadap umat Islam, walaupun beda faham, beda komunitas, bahkan beda dukungan politik, beda aspirasi politik, harus terus saling menyayangi gitu. Karena umat Islam punya tujuan satu, ada satu tujuan yang bersama, yaitu izul Islam wal muslimin. Nah ini yang kita izul Islam wal muslimin. Kenapa umat Islam harus bisa meraih izul Islam? Karena Islam punya tugas besar.
Islam punya tugas besar, yaitu rahmatan lil alamin. Tugasnya umat Islam. Umat Islam itu tidak dibagi ada rahmatul alamin, ada umat Islam yang radikal. Itu pembagian salah itu. Tidak begitu. Ya? Umat Islam punya tugas bersama untuk rahmatan lil alamin. Untuk mewujudkan ini ya. Mewujudkan ini. Lah untuk bisa rahmatan lil alamin musuhnya banyak. Musuhnya kedoliman ini kan, iya kan musuh daripada rahmat. Maka silaturahmi itu akan menguatkan itu ruhama juga itu yang munculkan situ. Ruhama bainahum. Aizzatin 'alal kafirin. Adillatin 'alal mu'minin. Aizzatin 'alal kafirin. Itu. Ini sesuatu yang mungkin tidak terpikirkan oleh tokoh-tokoh di luar Solo ini Ustaz. Harapan kita nanti ini bisa meluas sampai tadi rencana ke Indonesia ya. Ya, semoga. Saya terus membayangkan Ustaz ya. Kalau tokoh-tokohnya berkumpul, bertemu, cair, itu kok selesai persoalan-persoalan umat Islam itu. Hal-hal yang mungkin begitu tajam di bawah itu kan bisa dipertemukan di forum-forum seperti itu sebenarnya ya. Tantangan paling besar itu pada saat sudah mulai politik. Gitu ya. Iya, politik ini bermasalah itu. Nah, terus bagaimana? Ya sudah, di forum ini kita nggak bicara politik. Nggak bicara politik ini. Ada rambu-rambu di situ. Nah, ada rambu-rambu. Kita nggak bicara politik praktis. Tapi ada satu hal yang memang kita pikirkan bersama. Ya, umpama masalah kepemimpinan nasional. Ya, kita memakai petunjuk-petunjuk Allah saja. Kita nggak menyebut orang. Kita nggak menyebut orang. Contohnya umpama ya umat Islam ini harus memilih pemimpin sebagaimana kriteria yang ditunjukkan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Ya, siapanya terserah. Artinya dalam konteks kepemimpinan baik daerah maupun nasional itu memang ya umat Islam khususnya para ulama juga nggak boleh diam juga. Nggak boleh diam, cuman harus bicara tidak menyebut orang. Ya, secara ilmu gitu. Ilmu saja. Seperti pada waktu Allah memilih Tolut untuk menjadi raja. Innallah bahwa Allah memilih Tolut sebagai raja. Wa min ayat Innallah astafahu alaikum. Allah memilihnya atas kamu. Wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism. Jadi pemimpin bagi umat Islam, orang beriman gitu. Apa? Ada ilmu dan badannya kuat. Ilmunya luas. Ilmu tentang apa? Ya kalau memimpin umat Islam ya ilmu tentang Islam harus tahu. Di Indonesia ini adalah 85% umat Islam. Pemimpinnya harus ngerti Islam. Memimpin umat Islam kok nggak ngerti Islam? Bahaya nanti. Berarti kan kalau ulama menyampaikan dengan ilmu semacam itu kan sebenarnya isyarat kepada masyarakat. Mas ini ada rambu-rambu yang memang harus dilaksanakan kepada umat gitu. Masalah sopon itu terserah. Tapi rambu-rambunya sudah jelas gitu. Dan yang kedua, wa min ayati mulkihi ayatiyakumut tabut. Dia adalah raja bagi kamu, dia membawa tabut. Tabut itu kotak fihi sakinatum mir rabbikum wa baqiyatum mimma taraka alu Musa wa alu Haruna tahmiluhul malaikah. Di dalamnya ada peninggalan Nabi Musa dan Nabi Harun. Berarti apa? Berarti ini pemimpinnya punya nasab jelas. Oh gitu ya. Jelas asal usulnya gitu. Dia keturunan Nabi Harun, dia keturunan Nabi Musa. Gitu. Isyarat-isyarat itu yang disampaikan kepada kaum muslimin ya. Terserah, kita nggak ngerti. Karena memang kadang-kadang ketika ulama juga tidak bicara tentang keilmuan tentang kepemimpinan Islam kan umat juga akhirnya galau. Kemudian bingung juga. Yang ketika bingung itu justru karena tidak memiliki ilmu di kalangan bawah itu ya mereka apa yang dalam pikiran mereka gitu Ustaz ya. Dan yang paling penting juga jangan memilih yang membayar kamu. Kalau gitu kamu dibayar jangan mau. Kenapa? Kalau kamu dibayar berarti kamu akan dijual. Ini juga sekaligus pesan Ustadz ya bahwa ketika terkait dengan bayar membayar sogok penyogok itu memang dia harus ingatkan umat ini ya. Jangan bahaya. Kalau kita
umat Islam punya kesepakatan itu, insya Allah ya siapa saja yang jadi monggo. Tapi semoga ini yang menjadi punya kriteria-kriteria. Menarik sekali nih Ustadz ya, bicara tentang bagaimana forum silaturahmi ulama ini. Itu. Selama ini kan kadang-kadang pikiran orang itu wis negatif dulu, kemudian persepsinya kadang kurang baik, yang ditonjolkan perbedaannya. Ternyata ketika dikumpulkan itu, masya Allah gitu. Oke Ustadz, mungkin bisa disampaikan pesan kepada kaum muslimin Ustadz dengan forum-forum semacam ini. Yang kami ingin menyampaikan, alhamdulillah ini ada kesepakatan piagam umat Islam seluruh raya. Piagam umat Islam seluruh raya. Umat Islam seluruh raya yang dihadiri para tokoh-tokoh umat Islam ya Surakarta. Walaupun ini kata-katanya seluruh raya, tapi ya ini Surakarta dan sekitar yang dekat. Tapi insya Allah ini sudah mewakili para tokoh-tokoh dan ulama umat Islam di Solo, dari kalangan NU, ada Muhammadiyah, ada MTA. Nah, MTA ini yang rawuh putra dari Ustadz Ahmad Sukino karena beliau sudah wafat, Ustadz Nur Khalid Saifullah. Nur Khalid Saifullah, dan ini yang sangat semangat sekali mendorong ini. Ini Buya Soni Parsono itu. Ini terjadi pada tanggal 27 Ramadan. 27 Ramadan. Di bulan Syawalnya, tanggal 4 Syawal beliau mantu, setelah itu beliau sakit, meninggal. Insya Allah. Jadi ini karya beliau ini yang semangat sekali. Jadi kita terus pertemuan-pertemuan ini untuk mewujudkan ini. Gitu ya. Itu sangat. Ada 5 kesepakatan yang insya Allah ini kalau dijaga betul akan benar-benar terwujud persatuan umat Islam. Yang pertama adalah saling menghargai dan menghormati perbedaan sama umat Islam. Saling menghargai dan menghormati perbedaan umat Islam. Gitu. Kita ada slogan bersama di dalam kesepakatan, berlapang dada dalam perbedaan. Bersama dalam kesepakatan, berlapang dada dalam perbedaan. Yang kedua, bekerja sama mewujudkan izul Islam wal muslimin. Yang ketiga, mengedepankan musyawarah dalam menghadapi masalah. Musyawarah, ada masalah. Yang keempat, mengutamakan ukhuwah Islamiyah dari kepentingan kelompok. Nah ini sangat luar biasa ini. Ukhuwah. Kelima, membudayakan silaturahmi dan tabayyun. Ini poin-poin yang cukup menarik ini kalau disosialisasikan ke umat Islam, Ustaz ya. Harapan kita begitu. Mungkin satu ketika perlu itu dibuat tulisan itu khusus itu ya. Di stiker-stiker itu ini di antara hasil forum silaturahmi ulama. Betul. 5 poin itu kan ada kata-kata kunci, Ustaz. Menghormati dan menghargai perbedaan, mewujudkan izul Islam wa muslimin, mengedepankan musyawarah, mengutamakan ukhuwah, budaya silaturahmi dan tabayyun. Ini sesuatu yang ketika tersosialisasikan dengan baik itu, saya yakin masyarakat lama-lama itu akan menjadi kalau ada masalah tabayyun, kita kedepankan ukhuwah, kita kedepankan musyawarah gitu saja. Ya, ada hal yang lain yang perlu disampaikan kepada kaum muslimin. Politik ini jangan sampai menyebabkan umat Islam bercerai-berai. Politik ini jangan sampai menyebabkan orang terfriksi. Maka umat Islam harus punya pedoman. Jadi pedoman itu bersama-sama. Masalah pilihan terserah. Tapi pedoman tadi harus pemimpin bagi di Indonesia, karena mayoritas umat Islam harus luas ilmu, pengetahuan tentang Islam. Ini harus, supaya nanti tidak salah di dalam, karena pemimpin akan mengurusi umat Islam. Luas ilmu itu dia seorang muslim saja. Seorang muslim harus tahu Islam. Harus muslim. Umat Islam harus milih orang Islam. Gitu ya. Kalau nanti yang lainnya terserah gitu ya. Umat Islam, umat Islam. Gitu ya. Ini seruan ulama gitu. Seruan ulama kepada umat Islam. Kepada umat Islam ya. Bukan kepada bangsa Indonesia secara keseluruhan. Karena ini ulama kepada umat Islam. Tapi kami bukan ulama, bukan. Ya, seruan ulama gitu. Kepada umat Islam. Supaya mimpin supaya memilih orang yang ilmunya luas dalam Islam, sehingga tidak salah dalam
membuat keputusan di kalangan umat Islam, sehingga pada saat dia memimpin tidak melanggar aturan Islam. Ya. Yang kedua, dia harus sehat. Secara jasmani harus sehat. Jasmani harus sehat. Bastotan fil ilmi wal jism. Itu ya. Yang ketiga, nasabnya jelas. Nasabnya tadi ya. Karena itu apa? Wa min ayatihi ayati mulkihi an ya'tiyakumut tabut. Tanda dia raja, dia membawa tabut. Tabut itu peninggalan Nabi Musa. Berarti apa? Dia ini punya alur kepada Nabi Musa. Garis keturunan ya. Garis keturunan jelas. Baik, luar biasa ini Ustaz. Banyak dapatkan ilmu silaturahmi dan mudah-mudahan pesan-pesan yang Ustaz sampaikan tadi jadi tersampaikan kepada kaum muslimin, sehingga memang kita kedepankan musyawarah, tabayun, ukhuwah, mewujudkan isu Islam dan muslimin, kemudian juga saling menghormati dan menghargai gitu. Ya Ustaz, terakhir mungkin bisa disampaikan kepada para ulama, tokoh masyarakat, dan juga mungkin pesan-pesan kepada pemerintah, khususnya pemerintah Indonesia yang dalam hal ini ternyata forum silaturahmi ini membawa pengaruh yang luar biasa di tengah masyarakat. Kami akan menyampaikan kepada pemerintah, khususnya kepada pribadi Muslim di pemerintah. Ya. Pribadi Muslim, orang Islam harus yakin. Ya. Negeri kita ini akan makmur kalau kita bertakwa kepada Allah. Negeri kita ini akan makmur, akan penuh dengan berkah. Ini orang Islam harus yakin ini. Orang Islam harus yakin. Bukan kalau nanti ekonominya maju, enggak. Saya tidak takut habisnya sumber daya alam, saya enggak takut. Tapi yang paling saya takuti adalah umat Islam tidak bertakwa kepada Allah. Tidak bertakwa kepada Allah ya. Ini yang paling saya takuti. Dan pemerintah, orang Islam di pemerintah harus berusaha mewujudkan ketakwaan umat Islam. Karena kalau umat Islam bertakwa, kalau bukan orang Islam, monggo saja. Silakan. Silakan. Kalau umat Islam bertakwa, Allah akan bukakan berkah dari langit dan Allah bukakan berkah dari bumi. Selesai masalah. Selesai masalah. Negara ini akan kaya. Iya. Mungkin juga tidak akan ada korupsi, maka ketakwaan itu ya. Tidak berbuat aniaya, tidak saling menyikut, tidak berbuat dolim gitu Ustaz ya. Dan modal untuk bertakwa adalah sifat al-ihsan, merasa dilihat Allah, dilihat oleh Allah. Itu sifat ihsan. Merasa bahwa Allah melihat kita, merasa bahwa Allah dekat dengan kita, merasa bahwa Allah bersama dengan kita. Masya Allah. Baik, jazakumullah khairan Ustaz atas nasihat, kemudian juga pesan-pesan untuk kita semua. Mudah-mudahan ini nanti sebagai pesan yang tersampaikan kepada seluruh kaum muslimin, khususnya ada di Indonesia. Baik, sahabat-sahabat sekalian, alhamdulillah bincang kita dengan beliau Kiai Haji Muhammad Halim, yang beliau sebagai ketua Forum Silaturahmi Ulama dan tokoh umat Islam Surakarta. Beliau juga sebagai pimpinan Takmirul Islam Surakarta dan Dewan Syariah Kota Surakarta sebagai Dewan Suro. Demikian jazakumullah khairan bincang kita. Jumpa lagi dalam sudut pandang yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.